Pertama-tama kita buka terlebih dahulu VirtualBox di laptop yang akan kita gunakan untuk praktikum. Selanjutnya kita ke setting lalu pilih network dan pilih bridge adapter. Jika sudah pastikan koneksinya all dan untuk type-nya itu Intel disesuaikan dengan laptop masing-masing. Jika sudah kita close, lalu ke setting lagi, pilih deskripsi dan kita lihat username dan password dari Ubuntu. Selanjutnya, kita run Ubuntu lalu tunggu hingga proses membuka file Ubuntunya selesai. Pada saat proses membukanya kita harus sabar ya. Masih nunggu, bersabar nunggu. Jika sudah, kita masukin username dan password yang ada di deskripsi. Lalu kita ke sudo. Sudo adalah perintah untuk merubah pengguna user menjadi root. Lalu kita ketik untuk mengkonfigurasikan network dan memastikan server terhubung ke internet. Jika sudah kita save, dengan Ctrl+X lalu Y dan Enter. Jika sudah kita ketikkan sudo netplan apply itu untuk membuat konfigurasinya tersave. Masih nunggu, bersabar nunggu. Masih nunggu, bersabar nunggu. Jika sudah kita ketik IPO untuk melihat IP. Selanjutnya kita ping 8,8. 8,8 pastikan berhasil ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah berikut yaitu sudo apt install OpenSMIN server. Nah, perintah ini berguna untuk kita remote. Kenapa harus kita remote? Supaya kita bisa mudah untuk salin dan tempelnya. Lalu perintah lainnya adalah kita harus menginstal FTP yang berguna untuk mentransfer file website pada mata pelajaran PKK menjadi tugas akhir mata pelajaran ya. AS perintahnya adalah sudo apt install Phosphatopath. Untuk FTP sendiri tidak bisa langsung otomatis tanpa kita konfigurasi seperti siapa. Jika sudah kita buka putih, lalu kita IPA. IPA adalah untuk kita mengetahui IP yang nanti akan kita masukkan ke dalam putih. Lalu kita accept dan kita login yang tadi Atalia, username-nya dan passwordnya adalah 123. Lalu selanjutnya kita sudo dan kita clear. Lalu kita melakukan perintah selanjutnya yaitu sudo apt update. Jadi update sendiri berfungsi untuk mengupdate repository yang ada di Ubuntu. Nah, jika sudah selesai apt update, selanjutnya kita akan melakukan apt upgrade. Untuk upgrade sendiri adalah untuk aplikasi yang sudah kita install seperti Docker, tadi SSH, FTP. Nah, untuk prosesnya sendiri lebih lama dari update karena sudah tadi kita install di sebelumnya. Kita tunggu sampai selesai. Masih nunggu, bersabar nunggu. Masih nunggu, bersabar nunggu. Masih nunggu, bersabar nunggu. Ini prosesnya cukup memakan waktu ya, tapi kita tetap harus bersabar karena orang yang sabar disayang oleh Allah. Kita harus semangat dan bersabar. Masih nunggu, bersabar nunggu. Masih nunggu, bersabar nunggu. Sambil kita nunggu, kita langsung aja klik cara menginstal dan menggunakan Docker pada Ubuntu di Google. Selanjutnya saya mendapatkan info dari Digital Ocean. Selanjutnya kita langsung masuk lagi ke putihnya dan alhamdulillah sudah beres. Lalu kita copy dan paste. Keuntungan emang menggunakan putih ini, kita bisa langsung copy paste tanpa harus mengetiknya. Kita ikuti semua langkah-langkahnya yang dari website Digital Ocean itu sehingga beres ya. Nah, di sini kita pada saat sudah menginstalnya itu tetap ada untuk sudo apt update. Kenapa harus ada? Karena
nanti jika kita tidak sudo apt update, akan repositorinya itu bakalan error gitu loh guys. Jadi kita harus nge-update lagi gitu, karena ini repositorinya minusnya Ubuntu tuh ya, repositorinya yang kena. Nah, terus kita ikutin lagi aja yang tadi ada di website Digital Ocean. Kita ikutin aja tutorialnya sampai beres. Kita sudah ke menu untuk penginstalan Docker. Menginstal Docker ini nggak cuma apt install Docker kayak OpenSSH dan FTP, tapi kita harus menginstal lagi repository lain gitu loh. Jadi kita harus menunggu dan bersabar, karena kuncinya adalah bersabar. Masih nunggu, bersabar nunggu. Sambil menunggu, kita akan menjelaskan apa itu Docker. Jadi, Docker adalah platform perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk membuat, menyebarkan, dan mengelola aplikasi tervirtualisasi pada sistem operasi atau OS umum dengan ekosistem alat yang terkait, seperti Ubuntu. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mendeploy website di Docker. Nah, apa sih deploy itu? Jadi, deploy atau deployment merupakan proses instalasi dan konfigurasi aplikasi yang dilakukan dengan tujuan agar pengguna akhir dapat menggunakannya secara efektif. Kita lanjut aja ke langkah selanjutnya, yaitu memastikan Docker apakah sudah aktif atau tidak dengan cara merunningnya, dan kita masuk ke CD baru untuk kita membuat. Jadi kan kita sudah membuat file di tugas PKK, lalu kita akan mengcopy file tersebut ke dalam Ubuntu yang berisi Docker, dan kita akan merunning file tersebut di dalam Docker. Di sini saya akan melihat ke website untuk kita konfigurasi yang Docker file. Itu ada from Nginx dan copy share Nginx-nya. Jadi Nginx itu adalah server FTP yang akan kita gunakan untuk mendeploy website di dalam Docker. Nah, untuk selanjutnya kita akan ls dan kita akan IPA. Untuk kita selanjutnya ke WinSCP. WinSCP sendiri untuk kita mengcopy file yang dari laptop kita atau administrator kita ke dalam server Ubuntu. Masih nunggu, bersabar nunggu. Di sini kita akan melakukan penyesuaian. Yang sebelah kanan itu adalah server Ubuntu dan yang sebelah kiri adalah administrator dari laptop. Dapat dilihat bahwa saya Ctrl A untuk mengcopy dari administrator file di laptop ke dalam Kali Linux. Kita lakukan dan tunggu hingga proses mengcopy file ini selesai. Masih nunggu, bersabar nunggu. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita menggunakan WinSCP dan bukan dari VirtualBox-nya saja langsung. Jadi, alasan saya menggunakan WinSCP adalah karena WinSCP akan mentransfer file dari administratornya langsung, yang tadi kita lihat ya tampilannya, bahwa tampilannya itu memudahkan user. Jika sudah, kita buka lagi putihnya dan kita akan melihat apakah file yang tadi kita sudah pastekan di server yang melalui WinSCP sudah ada di dalam servernya atau tidak. Di sini adalah file, kita masuk ke CD filenya dan kita ls-l. Lalu selanjutnya kita lihat lagi file yang lain ya. Nah, ls-l sendiri adalah sebuah perintah untuk melihat direktori yang sudah ada di dalam
kita akan menghubungkan server dengan website yang di Chrome dijalankan, yaitu Nyink. Tutorialnya adalah jadi kita ke build dockernya, lalu kita memanggil file yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita upload ke dockernya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Prosesnya cukup memakan waktu yang lumayan lama. Kita tunggu saja. Pada saat proses ini Docker akan mengcopy file yang tadi sudah kita buat untuk bisa ditampilkan di Nyink dan bisa ditampilkan di browser. Untuk selanjutnya, kita ketikkan saja IP-nya di browser dan nanti tampilan IP-nya akan menjadi otomatis jadi website yang kita buat. Ini adalah halaman website PKK yang sudah saya buat dan bisa ditampilkan di Docker, yaitu di mata pelajaran IAS. Nah, di sini ada 4 menu, ada Home, ada menu About, ada menu Project, dan ada menu Kontak. Untuk di menu About sendiri, ada video YouTube yang sudah saya buat di semester kemarin. Berikut adalah videonya. Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi atau SIJA adalah hasil transformasi dari Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Digantinya sesudah menu About, di sini ada menu Project. Menu Project sendiri adalah project-project yang sudah dibuat oleh siswa-siswa SIJA. Contohnya adalah seperti berikut, ada Smart Lamp, selanjutnya ada Smart CCTV, ada Smart Farming, Smart Home, dan tempat sampah robot. Dari project SIJA kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu kontak. Nah, menu kontak sendiri terdiri dari alamat, email, telepon, dan tata letak SMK Negeri 1 Cimahi di Maps. Kita bisa lihat, dan selanjutnya kita balik lagi ke menu Home.